Cause me no ramp to make them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down there. Halo, assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Adi Rahmat SKWJ. Kali ini kita kedatangan pasien motor Satria FU. Saya akan berbagi seputaran kelistrikan. Kelistrikan Satria FU ya. Terutama kita siapkan lampu LED atau lampu LED ukuran 1 dan 3 volt. Dan lampu sen. Kita akan pengetesan melalui spool ke kiprok ke CDI, lalu dari CDI ke coil. Jalur-jalur yang benar masih berfungsi baik atau tidak, ya kita lihat di sini ya. Siapkan dulu lampu-lampunya, cukup 2 lampu aja ya, lampu LED dan lampu sen. Nah, ini jalur spool yang mengarah ke kiprok. Kita cek lampu kiprok dulu ya, jalur yang ke kiprok apakah dia standar, masih stabil, normal atau tidak. Kabel ini kita colokkan ke kabel yang berwarna kuning. Nah, dan yang satu ke api, ke massa, ke bodi. Ini di engkol. Bila mana hidup di waktu ketika di engkol, itu berarti menandakan jalur ini normal ya, yang menuju kiprok. Nah, untuk selebihnya nanti kita yang dari spool. Nah, ini yang dari kiprok ini menuju spool, yang dari spool ini menuju kiprok, yang mengarah ke kiprok. Selebihnya kita tes lagi yang dari spool, pengapiannya ada atau tidak. Cukup menggunakan boklam LED karena jalur spool ini sangat rendah ya pengapiannya, hanya 1 dan sampai 2-3 volt. Nah, seperti ini ya jalur spool yang mengarah ke kiprok. Dan dari kiprok mengarah ke membagi jalur ke CDI nantinya, CDI ke kontak. Nah, ini yang dari spool, murni dari spool bawah. Hanya menggunakan lampu LED karena dia pengapiannya sangat kecil. Nah, lalu di engkol, apakah dia menyala? Nah, itu menyala ya, artinya spool normal, hidup ya, spool tidak mati karena dia ada lampunya menyala. Nah, untuk nanti selebihnya kita mengarah ke kiprok. Nah, dari kiprok ini nanti dia mengarah ke CDI. Kita cek jalur kiprok dulu ya. Kiprok ini, nah yang merah ini dari stop kontak. Bila mana kontak dihidupkan, dia kiprok ini ya akan membagi jalur, membagi pengapian ke CDI. Nah, ini CDI yang tidak menggunakan kontak bisa dilangsungkan merah dan orange yang ada di CDI. Nah, jalur merah ini stop kontak. Ini jenis motor pengapian Satria FU ya, Satria FU. Nanti kita cek memakai lampu sen ya, lampu sen. Nanti kita coba tempel lagi. Nah, ini ya. Nah, ini jalur stop kontak ya.
stop kontak yang merah ini bisa disatukan dengan yang orange yang ada di CDI yang tidak memakai kontak. Dan memang sengaja ya motor ini saya tidak pergunakan aki, karena saya pengen lihat jalur-jalur normal dari motor ini sendiri. Ini posisi kontak off ya, tidak on. Kabel hitam ini, strip putih ini kabel massa. Bila mana kabel massa ini tidak menempel di bodi, di sasis kendaraan, tidak mungkin motor itu bisa hidup ya. Ini harus dipastikan menempel ya di sasis. Menempelnya di mana nanti saya tunjukin ya satu persatu. Ini mulai dari spool ke kiprok ke CDI. Nanti kita tes menggunakan boklam lagi ya cara tesnya. Saya sengaja ini bawa kawan asisten lah ya, biar bisa ngengkol ngebantu, karena saya penjelasannya agak ribet ini sambil megang kamera. Nah, ini jalur massa api kita ambil dulu ya, kita tes satu persatu ya, yang mana jalur kiprok, mana jalur spool. Oke, kita siapkan lampunya dulu ya. Oh iya, lampu masih sama ya, lampu yang tadi kita pakai, lampu sen. Lampu sen kita pasangkan di sini. Yang hijau ke massa nanti ya. Nanti kita tempel lagi nanti ke stop kontaknya. Ini saya coba langsung satukan dulu, apakah dia normal atau tidak. Oke, kita cek dulu. Harus benar-benar pastikan ya, harus benar-benar kabel menyatu ya, supaya lampunya nanti begitu pengetesan menyala atau tidaknya. Oke, nah ini melalui engkol ya, menyala ya, artinya dia jalur normal. Bukan berarti kiprok ini normal, karena kalau dari Satria FU tidak bisa dipastikan melalui boklam. Biasanya kalau FU sudah mengalami kendala di kiprok, dia berbet, agak sedikit berbet. Nah, itu kiprok mengalami masalah. Nah, ini kita satukan yang dari kontak. Posisi dari kontak kita coba dari kontak, kabel kontak. Nah, ini ya, kabel kontak tuh bisa disatukan lewat kabel orange langsung ke itu CDI. Nah, yang tidak mempunyai kontak, yang sudah tidak pakai kontak. Berhubung motor ini masih pakai kontak, di sini masih ada jalurnya, kita tes di jalur stop kontaknya. Oke, kita lihat ya, kita engkol lagi. Nah, ini masih normal ya, menyala. Itu tandanya jalur ini normal, bukan berarti kiprok yang normal, karena tidak bisa dipastikan kiprok itu normal. Dia menyala kiprok itu, tapi belum tentu normal, karena kenormalan di kiprok itu di waktu di kendaraan biasanya berbet. Nah, itu udah ada mengalami kendalaan ya kiprok. Tapi kalau ini jalurnya yang benar-benar masih normal. Sekarang kita cek yang dari CDI. Apakah CDI ini masih berfungsi dengan baik atau tidak? Kita cek dari jalurnya. Nanti habis dari CDI ini kita lari ke coil. Coil ini yang memastikan pengapian CDI berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, ini kabel-kabel yang jalur-jalur untuk menuju ke dari kiprok ke CDI, CDI keluar menuju coil, membagi strum ya, ke kontak, ke coil, ke kiprok. Dia banyak
Nah, makanya jadi jangan heran bila mana CDI ini mengalami kendala atau dia kurang strum, dia susah hidup di motor atau mati total. Nah, itu bisa dipastikan itu CDI mengalami masalah. Jadi kita cek dulu jalurnya, jalur CDI ini. Nah, ini jalur ini menuju ke ke kiprok ya. Yang orange ini dia menuju ke stop kontak ya, menuju stop kontak. Nah, yang ini yang hitam strip, ada yang hitam strip merah. Kalau yang hitam strip putih itu kabel massa. Kalau yang orange ini stop kontak. Kenapa saya ulang-ulang? Supaya para sobat sekalian, para bikers mengerti ya. Nanti kita cek, kita pergunakan lampu sederhana. Untuk pengetesan itu hanya sederhana, cukup menggunakan 2 box lampu LED dan lampu sen bekas lampu sen. Nah, ini kita cek lagi. Kalau yang masih menggunakan kontak, silakan nanti dikontakkan. Yang masih menggunakan aki, silakan pasang akinya. Kita lihat jalurnya normal atau tidak. Berhubung ini tidak menggunakan aki, saya lepas akinya, jadi kita menggunakan engkol. Kita cek jalur CDI, dia menyala dengan baik atau tidak. Kita cek di sini. Ini malah pakai LED kecil ya, jangan lampu sen yang dari CDI, karena ini yang dari spool ya. Ini berarti dari spool ini masuk ya ke CDI juga, masuk dia ya, menyala tuh ya, artinya normal ya jalur CDI. Yang dari spool ke CDI normal ya. Jadi kita cek yang dari stop kontak ke CDI, apakah dia menyala atau tidak. Yang masih menggunakan aki dan kontak, silakan pasang kakinya dan kontak dinyalakan. Lampu sen ini hidup atau tidak. Ini menggunakan yang 12 volt ya, kalau yang ini ya 12 volt, jangan yang LED. Karena ini jalur-jalurnya di sini sudah jelas ya. Jalur-jalur yang saya tunjukkan ini sudah jelas. Yang 12 volt, yang 3 volt atau 1 volt. 1 volt itu dari spool. Spool itu kecil strumnya. Ini yang dari stop kontak atau dari kaki, dia menyala dengan baik atau tidak. Oke, engkol. Nah, bisa dilihat ya, menyala ya. Kalau menyala seperti ini, artinya jalur ini normal, jalur pengapian normal. Nanti tinggal yang dari CDI kita ke coil, kita pengetesan yang di coil ya. Tapi kalau yang menggunakan aki biasanya dia tidak perlu di engkol, dia langsung menyala ya. Karena ini menggunakan engkol, tidak menggunakan aki. Yang akinya masih normal silahkan dipasang supaya terlihat ya. Nah, ini jalur-jalurnya ya, yang menggunakan 12 volt. Ini yang dari kiprok, yang dari aki dan stop kontak. Karena ini akinya nggak ada ya, jadi kita menggunakan engkol untuk menghidupkan lampu ini. Berhubung ini jalur ini sudah normal, terlihat sepertinya tidak ada masalah. Lantas selebihnya nanti kita cek di bagian coil ya. Ini tidak ada masalah ya, bagian coil. Nah,
CDI ini menyala dengan baik atau tidak. Cara pengetesannya nanti saya tunjukkan ya. Kita pasang dulu seperti semula. Jadi kita lihat yang di coil. Cara pengecekan di coil, hati-hati ya, karena pengapiannya luar biasa. Pengapian itu sangat besar. Jadi kalau mau mengetes yang melalui coil, dari CDI ke coil itu hati-hati. Sekali lagi saya bilang hati-hati, karena itu sangat luar biasa. Walaupun tidak mematikan tapi mengejutkan. Mengejutkannya mengagetkan karena strumnya luar biasa. Jadi harus pergunakan kabel tambahan ya, supaya tidak mengenai tangan kita. Nah, ini jalur-jalur ya, dari CDI ke kontak, dari kiprok ke CDI. Nah, ini di sini ya jalur-jalurnya semuanya. Ada di sini. Dia menuju aki, menuju stop kontak ya, menuju stop kontak itu aki ya. Nah, yang ini kita melalui jalur coil. Kenapa saya bilang lampu kabel hitam strip putih itu kabel massa. Nah, di coil ini sudah jelas ya. Kabel massa itu menempel di sasis seperti ini ya. Nah, jadi yang mengeluarkan strum itu yang dari CDI itu yang sebelah sana. Nah, nanti kita cabut ya. Cabut, siapkan kabel satu untuk tambahan. Nah, ini ya kabel massa, dan ini, nah ini kabel massa yang ini. Yang belah sana itu kabel yang dari CDI. Apakah CDI ini normal pengapiannya atau tidak? Nah, dilihat ya, ini kabel yang dari CDI ya. CDI kita mau cek pengapiannya. Nah, siapkan kabel ya, kabel tambahan seperti ini ya, karena ini wah luar biasa, ini strumnya sangat luar biasa. Ini bisa langsung diengkol dan tempel di bagian sasis ya, kenakan di sasis. Usahakan dia mengenai sasis. Nah, terlihat ya, jelas ya, ada strumnya. Nah ya, tuh seperti itu ya. Itu bisa dipastikan, artinya CDI masih bekerja dengan baik. Nah, dari coil itu dia bisa melari ke busi. Nah, itulah yang menghidupkan kendaraan kita. Pengapian, ini jalur-jalur pengapian ya. Saya hanya memberikan tips di bagian pengapian. Oke, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Kita akan lanjut video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.